Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara. Kami 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di bawah saya ada anak bungsu laki-laki dan juga anak bungsu perempuan. Dalam keluarga tradisional Batak, biasanya orang tua lebih perhatian kepada anak bungsu dan nyata memanjakan mereka dalam hidup sehari-hari sejauh yang mereka mampu. Sedangkan kebanggaan orang tua biasanya adalah pada anak laki-laki yang sulung. Karena anak sulung ini akan mewarisi kehormatan keluarga dari generasi ke generasi. Sedangkan anak bungsu akan mewarisi rumah dari orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Demikianlah keluarga kami menganut tradisi Batak yang ketat. Saya sebagai anak tengah dalam keluarga selalu menjadi sasaran kemarahan. Meskipun belum tentu kesalahan yang terjadi adalah kesalahan saya. Memang keluarga kami bukanlah keluarga kaya secara material. Tetapi karena keturunan dari raja adat di desa sejak kakek turun-temurun, warisan sosial ini menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga kami. Dan kami anak-anak dituntut harus mencapai standar tertinggi baik di sekolah maupun secara moral di lingkungan sosial. Keluarga kami akan merasa malu jika ternyata hasil akademis yang dicapai oleh anak lain lebih tinggi daripada anak-anak mereka. Seingat saya, sejak kecil, saya berada di bawah tekanan dari keluarga. Harus menjadi yang terbaik dan membuktikan diri lebih baik dari orang lain. Dengan cara ini, nama baik dan kehormatan keluarga kami terpelihara sebagai terpandang di tengah masyarakat lingkungan setempat. Sebagai keturunan raja adat, maka orang tua mengharapkan anak-anaknya harus menjadi yang terbaik dan yang mampu memberikan pengaruh sosial di lingkungannya. Harus lebih baik dan lebih pintar daripada anak orang lain. Dan saya telah terbiasa dengan pengalaman dibanding-bandingkan dengan orang lain sejak masa kecil. Situasi ini membuat saya menjadi seorang yang tertekan dalam hidup sejak masa kecil. Tertekan di lingkungan keluarga sendiri maupun di lingkungan luar rumah. Saya harus menjadi yang terbaik meskipun sarana penunjang untuk itu tidak selalu tersedia. Keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan kami anak-anak untuk berkembang sebagaimana mestinya karena tidak ada waktu bermain dengan teman-teman sebaya ataupun waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman lain di luar rumah. Kami harus bekerja keras untuk membantu orang tua ke ladang atau pekerjaan lain yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari. Jika kami gagal menjadi yang terbaik, orang tua akan menjadi malu. Bagi mereka, keluarga kami lebih layak menjadi yang terbaik karena keluarga kamilah raja adat yang mewarisi kehormatan dan kepemimpinan dari nenek moyang sejak dulu. Selama usia pertumbuhan saya hingga remaja, saya telah melakukan segala kemampuan yang bisa saya lakukan. Tetapi kenyataannya ada orang lain yang lebih mampu, lebih pintar, dan lebih berhasil. Pengalaman ini membuat saya menjadi seorang yang rendah diri, tertekan, dan sulit menerima diri serta sulit menerima kenyataan. Saya berontak dalam diri saya, berontak kepada orang tua, berontak kepada latar belakang sosial yang membuat saya di bawah tekanan dan berontak kepada keseluruhan keluarga. Saya mau melarikan diri dari keluarga, mau berdiri sendiri jika saya bisa, dan tidak peduli dengan segala tekanan sosial di keluarga saya. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh kehidupan dan saya mau membebaskan diri dari lingkungan ini. Saya hampir tidak memiliki memori yang indah dari masa kecil, kecuali saya harus melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan dimanapun saya berada dan pekerjaan apapun yang saya kerjakan demi mendapat penerimaan dan pengakuan orang lain. Di desa saya, pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan terhormat dan saya ingin menjadi guru kelak. Karena itu setelah tamat sekolah menengah atas, saya kemudian ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah keguruan. Dan ternyata saya gagal ketika masuk ujian penyaringan. Puncak kegagalan dan pemberontakan saya terhadap kehidupan semakin lengkap sudah. Saya semakin marah atas situasi yang saya hadapi. Andaikan keluarga saya memiliki uang dan memiliki kenalan atau koneksi di perguruan tinggi,
Mungkin kenyataan akan menjadi lain. Saya frustrasi, malu kembali ke kampung sebagai orang yang gagal. Karena kemunculan saya di kampung tentunya akan mencoreng kebanggaan leluhur yang keluarga warisi. Saya merantau ke ibu kota Jakarta dengan puing-puing cita-cita yang tersisa, kelak menjadi guru. Akankah cita-cita ini masih terkabul setelah tekanan demi tekanan yang menikam kehidupan dan jiwa ini? Masih adakah kesempatan bagi saya untuk mengejar cita-cita setelah kegagalan masuk perguruan tinggi? Saya melanglang buana dalam pikiran, dalam hati, bertekad tidak akan kembali ke kampung sebelum berhasil mencapai cita-cita. Saya mau membuktikan diri masih akan berhasil dalam hidup tanpa keluarga, tanpa kebanggaan latar belakang, dan tanpa bantuan siapapun.